Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang doa, pada dasarnya doa itu adalah sebuah hubungan, sebuah relasi, sebuah koneksi. Bukan hanya sekedar kata-kata. Doa itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sebuah hubungan. Sebuah hubungan. Sebagaimana HP yang kita punya masing-masing, itu terkoneksi melalui jaringan internet. Maka kalau ada koneksinya, internetnya bagus gitu ya, baik voice ataupun video, suara ataupun video itu dapat terdengar dan terlihat dengan baik. Juga tulisan SMS atau WA atau apapun dapat diterima dengan baik jikalau ada koneksinya, ada hubungannya. Tetapi ada masa-masa atau kondisi-kondisi tertentu di mana HP kita itu tidak terhubung dengan baik. Pada kondisi seperti apa HP kita itu tidak terkoneksi dengan baik? Yang pertama, kalau kuotanya habis. Kalau kuotanya habis muter terus gitu ya, nggak nyambung-nyambung gitu, nggak nyambung-nyambung. Yang kedua, kalau kita matiin di mode pesawat atau kalau lagi ibadah begini kita mode pesawat sehingga tidak ada koneksi yang masuk. Tadi ada yang bilang baterainya habis mati sama sekali. Yang berikutnya adalah kalau ada gangguan jaringan. Wah, kalau ada gangguan jaringan juga tidak bisa terima dengan baik. Putus-putus. Jika jaringan terputus, maka tidak ada hasil apa-apa. Tidak ada apa-apa yang dapat dihasilkan oleh HP tersebut. Nah, Tuhan ingin Bapak Ibu sekalian, saluran kita, komunikasi kita dengan Tuhan itu juga tidak putus-putus. Amin. Tuhan ingin hubungan kita dengan Tuhan selalu nyambung. Bukan putus nyambung, tetapi nyambung terus, terkoneksi terus, terhubung terus. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita terhubung terus dengan Tuhan, apa hasilnya? Hasilnya adalah kita menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan ketika kita menghasilkan buah, ayat 8 tadi dikatakan Bapa dipermuliakan. Nah, untuk menjelaskan hubungan ini, untuk menjelaskan sebuah hubungan yang luar biasa yang menghasilkan buah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang luar biasa dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayat 1 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Siapa pokok anggurnya? Siapa pokok anggurnya? Haleluya. Pengusahanya? Pengusahanya adalah Bapa. Ini berbicara mengenai gereja Bapak Ibu sekalian. Bapa adalah pemilik gereja. Dan Tuhan Yesus adalah pokoknya, sumber kehidupannya, sumber kehidupan daripada gereja. Lalu ayat yang kedua mengatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ada berapa ranting? Ada berapa ranting? Gak ada orang ya. Ada berapa ranting? Rantingnya banyak, pohonnya satu. Tapi dari ranting yang banyak itu ada berapa jenis ranting? Ada berapa jenis ranting? Rantingnya banyak. Terus kalau dibagi menjadi jenis-jenis tertentu dalam ranting itu ada berapa macam? Ada 2. Apa aja yang ada 2?
Ya, ranting yang hidup dan ranting patah. Haleluya. Ya, kalau kita lihat di ayat tadi ada dua macam ranting. Yang satu adalah ranting yang tidak berbuah, yang satunya lagi adalah ranting yang berbuah. Ada dua macam ranting. Ranting yang tidak berbuah dipotong lalu dibuang. Ranting yang berbuah dibersihkannya. Wah, Bu Eke itu punya tanaman di atas sana. Tanaman stroberi. Ya, stroberi. Itu seneng banget kalau lihat stroberi. Pohon daun-daunnya hijau, lebat gitu, seneng. Waduh, daunku luar biasa. Lalu saya lihat yang kuning-kuning yang bagian bawah itu dibersihin. Tapi tidak cukup sampai di situ, enggak seneng kalau daunnya doang yang lebat. Dia nunggu sampai keluar buah, begitu keluar buahnya laporan. Wih, stroberiku buahnya bagus gitu. Tuhan juga menghendaki agar setiap ranting-ranting itu mengeluarkan buah. Dan kalau sudah mengeluarkan buah, akan dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah lagi. Ayat 3 mengatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini berbicara mengenai murid-murid Tuhan, berbicara mengenai kita gereja Tuhan, ranting-rantingnya. Kita sebagai ranting dari pokok anggur itu sudah bersih. Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosa kita sudah dibersihkan. Dosa masa lalu kita sudah dikuduskan. Kita diterima menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah kita terima Tuhan itu, pikiran kita enggak langsung bersih. Jiwa kita enggak langsung bersih. Kelakuan kita enggak langsung bersih. Roh kita sudah bersih, sudah dimurnikan oleh darah Yesus. Nah, di sini dikatakan firman itu membersihkan. Firman Tuhan itu membersihkan. Firman Tuhan itu seperti air yang berfungsi untuk mencuci bersih apapun juga segala kotoran-kotoran yang masih ada. Itu sebabnya di dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita selalu membutuhkan firman Tuhan. Amin. Kita selalu membutuhkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu akan membersihkan kita. Pikiran-pikiran yang belum bersih akan dikuduskan dan akan dicuci oleh firman Tuhan ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan. Gak boleh berpikiran yang kotor, berpikiran yang najis dan sebagainya. Dan kita harus bertobat lagi dari pikiran-pikiran itu sehingga hati kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan. Motivasi-motivasi yang belum bersih di dalam hidup kita, firman Tuhan berkuasa untuk membersihkan, untuk menyucikan, untuk menguduskan kita kembali. Jadi firman Tuhan itu selalu kita perlukan di dalam hidup kita. Nah, kita bersyukur kalau hari ini firman Tuhan itu semakin banyak yang bisa kita manfaatkan. Kalau zaman-zaman dulu hanya kita bisa baca saja. Nah, kalau sudah gangguan mata sudah nggak bisa baca lagi gitu ya. Sekarang bukan hanya baca, kita bisa dengar dan macam-macam. Firman Tuhan semakin banyak dapat kita akses agar hidup kita semakin dimurnikan. Ayat yang keempat mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Setelah firman Tuhan itu membersihkan kita, memberkati kita, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan firman Allah yang hidup. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Kenapa? Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuah. Jadi tugas kita sebagai ranting atau fungsi kita sebagai ranting untuk apa Bapak Ibu sekalian?
Ranting tugasnya apa? Fungsinya apa? Berbuah. Bukan hanya berdaun. Memang berdaun perlu, karena daun tempatnya untuk mengolah makanan, tetapi kita perlu menghasilkan buah, mengeluarkan buah. Pertanyaannya, menghasilkan buah itu gampang atau susah? Menghasilkan buah gampang atau susah? Ayo. Gampang-gampang susah atau susah-susah gampang? Menghasilkan buah gampang atau susah, Bapak Ibu? Kok enggak yakin ya? Menghasilkan buah. Sebenarnya menghasilkan buah itu gampang. Nah, siapa tadi yang jawab gampang ya? Menghasilkan buah itu gampang. Saya setuju dengan kata itu. Gampang. Kenapa Bapak Ibu? Ranting itu tidak pernah mengusahakan untuk mengeluarkan buah. Ranting itu tidak pernah mengusahakan aku mau ngeluarin buah. Enggak. Ranting itu akan mengeluarkan buah secara otomatis. Mengeluarkan buah dengan sendirinya. Setuju? Nah, tugasnya satu. Tetap tinggal pada pokoknya. Selama ranting itu tetap tinggal pada pokoknya, maka berbuah itu otomatis. Berbuah itu dengan sendirinya akan keluar. Nah, inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, bahwa sebenarnya kita sebagai ranting-rantingnya Tuhan, untuk menghasilkan buah di dalam hidup kita itu tidak sulit. Yang terpenting adalah kita terus melekat pada pokoknya. Kita tetap melekat pada Tuhan Yesus. Ayat 5 tadi mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa? Berbuah banyak. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi pertanyaannya, hidup kita tetap tinggal di dalam Tuhan atau tidak? Kalau Tuhan pasti tinggal di dalam kita, karena itu janjinya, dan dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tuhan tinggal di dalam kita, menyertai kita sampai kesudahan alam, itu janji Tuhan. Dan Tuhan inginkan ketika kita tinggal di dalam Dia, otomatis kita akan menghasilkan buah. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Masalahnya Bapak Ibu sekalian, ada ranting yang kelihatannya masih nempel pada pokoknya. Anak Tuhan masih ibadah, anak Tuhan masih baca Alkitab, mungkin anak Tuhan masih ke gereja, anak Tuhan masih pelayanan, kelihatan dari luar masih nempel. Tetapi jikalau di dalamnya tidak lagi punya hubungan pribadi dengan Tuhan, sekalipun dia masih menjadi orang Kristen, masih ngikut ibadah, masih ikut kegiatan-kegiatan kerohanian, tetapi kalau di dalamnya tidak nempel sama Tuhan, maka dia tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Hidupnya tetap kering, hidupnya tetap susah, hidupnya tidak ada pengucapan syukur, hidupnya tetap mengeluh saja.
Karena tidak ada aliran kehidupan yang masuk di dalam rohnya daripada Tuhan. Untuk hal yang demikian Bapak Ibu sekalian, kalau tidak segera kita berpaling kepada Tuhan, maka seperti ayat ini mengatakan, ranting yang masih nempel tapi tidak berbuah pada akhirnya dipotong. Nah, Tuhan menginginkan dalam hidup kita selain kita nempel pada pokoknya, tetapi di dalam kita juga terhubung. Di dalam kita juga terus terhubung dengan Tuhan. Kita ke gereja, kita melayani, kita memberi, kita melakukan banyak hal untuk Tuhan, tetapi juga disertai dengan hati yang terus mengasihi Tuhan. Maka buah-buah kehidupan kita akan muncul dengan sendirinya seperti yang Tuhan mau. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerima. Luar biasa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi firman yang hidup Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, dan firman yang tertulis ini juga tinggal di dalam kehidupan kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ini ayat yang luar biasa yang seringkali dikutip. Apa saja yang kita minta untuk pasti diterima katanya. Tetapi saya mau tambahkan seperti ini Bapak Ibu. Ini bukan berarti kita minta sebebas-bebasnya lalu semua yang kita minta akan Tuhan berikan kepada kita. Sekalipun perintahnya adalah mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Tidak ada salahnya kita minta apa saja kepada Tuhan, apa yang kita kehendaki, tetapi prinsip-prinsip kebenarannya juga harus ada di dalam hidup kita. Prinsip-prinsip kebenaran inilah yang menunjukkan bahwa kita tetap terhubung dengan Tuhan. Nah, prinsip itu adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini pertama yang perlu terus kita cermati dalam hidup kita. Apakah saya masih tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita? Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka prinsip-prinsip kebenaran ini menjadi arahan bagi kita untuk kita berani meminta sesuatu kepada Tuhan. Yang pertama, doa kita pasti sesuai dengan pikiran Tuhan. Doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, pikiran kita dikuasai oleh Tuhan, kita taklukkan pikiran kita dan kehendak kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan sembarangan meminta apa saja. Kita akan meminta yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kalau ada permintaan-permintaan kita yang tidak terkabulkan, barangkali permintaan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau tidak sesuai yang Tuhan inginkan untuk mendatangkan kebaikan di dalam diri kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita tidak salah berdoa. Dalam Yakobus dikatakan kita salah berdoa karena doa yang kita mintakan kepada Tuhan itu hanya untuk memenuhi keinginan kita, memenuhi kehendak kita, memenuhi hawa nafsu kita, sehingga Tuhan tidak memberikan. Itu sebabnya diperlukan connect terus dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam kita, kita di dalam Tuhan, supaya doa kita tidak salah, yaitu bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, Tuhan hanya akan menjawab doa-doa yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Seringkali yang kita mintakan kita pun tidak tahu apakah itu mendatangkan kebaikan bagi saya atau tidak.
Tapi Tuhan jauh lebih mengerti, Tuhan jauh lebih tahu apa yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan saya percaya bahwa karena Tuhan yang begitu baik itu, Tuhan akan memberikan yang terbaik juga kepada kita. Kalau hal-hal yang tidak akan mendatangkan kebaikan, pasti Tuhan tidak akan berikan kepada kita. Bahkan apa yang mendatangkan kebaikan itu seringkali juga seolah-olah tidak baik bagi saya, tidak baik bagi kita. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu memproses demikian rupa sehingga apa yang kita terima, apa yang kita alami itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi intinya doa itu adalah menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Doa itu adalah menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak akan mudah kecewa ketika Tuhan tidak memberikan seperti yang kita inginkan. Karena kita menyadari, oh mungkin ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Karena keterbatasan kita. Kita kan begitu terbatas ya, pengetahuan kita terbatas, pemahaman kita terbatas, apa yang saya rasa baik belum tentu baik buat saya, apa yang saya rasa tidak baik justru mungkin itu baik buat saya. Kita kan terbatas sekali dalam pemahaman-pemahaman seperti itu. Tetapi ada berita gembira yang luar biasa bagi kita, bahwa sekalipun kita itu sangat terbatas untuk mengerti apa yang kita doakan, jangan-jangan yang saya doakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak mendatangkan kebaikan, atau bahkan kita sendiri tidak mengerti sebenarnya kebutuhan-kebutuhan apa yang sesungguhnya kita perlukan di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa mendoakan apa itu karena kita pun nggak ngerti. Ada satu unsur yang luar biasa yang perlu kita imani, kita percayai, yaitu unsur kasih karunia. Kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, itu tetap berlaku dalam hidup kita. Dalam keterbatasan pengetahuan kita akan kebutuhan kita, kasih karunia Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, itu Tuhan kerjakan. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini adalah kasih karunia. Kadang apa yang kita pikirkan lalu kita doakan malah nggak dapat. Apa yang sudah kita inginkan, cita-citakan malah nggak sampai dalam hidup kita. Karena keterbatasan kita untuk mengetahui yang terbaik bagi kita sendiri. Tetapi Tuhan yang maha baik, yang mengerti hal yang terbaik bagi kita, Dia mengerjakan di luar kemampuan berpikir kita, di luar kemampuan kita merasa. Tuhan sediakan yang tidak pernah kita lihat, yang gak pernah didengar, gak pernah timbul dalam hati, gak pernah didoakan. Justru itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Bukankah kita sering menerima hal-hal yang gak kita pikir, gak kita doakan, gak kita inginkan, justru kita terima, betul? Itu adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi kita juga mengalami justru yang saya minta, yang saya doakan, yang saya gumulkan, justru Tuhan gak mengasih sama kita. Karena kita terbatas dalam pengetahuan kita akan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Coba kita baca sama-sama ayat 20-nya. Bagi Dialah yang dapat melakukan
jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Itu kasih karunia, Bapak Ibu. Itu kasih karunia. Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Artinya yang kita doakan, yang kita pikirkan begitu terbatas. Tetapi Tuhan sanggup memberikan melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Haleluya. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal tetap di dalam kita. Supaya yang terbaik dari Tuhan itu yang akan kita alami. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapa dipermuliakan jikalau kita berbuah banyak, Bapak Ibu sekalian. Nah, berbuah banyak sudah seringkali kita dengar di firman Tuhan disampaikan buat kita, ada buah pertobatan, ada buah pelayanan, ada buah roh. Tetapi saya mau tekankan satu lagi. Buah yang keluar itu tergantung dari jenis pohonnya. Amin. Setuju? Buah yang keluar itu tergantung dari jenis pohonnya. Kalau pohon mangga akan mengeluarkan buah mangga. Kalau pohon anggur akan mengeluarkan buah. Kalau pohon semangka mengeluarkan buah semangka. Itu pasti ya. Amin. Nah, kita Bapak Ibu sekalian harus mengeluarkan buah yang seperti apa? Yakobus 3 ayat 12 itu mengatakan begini, saudara-saudara, Yakobus 3 ayat 12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ini konteksnya itu dosa karena lidah kalau kita baca di sana. Dosa karena lidah, ada satu orang yang ngomongnya baik, tetapi dengan lidah yang sama ngomong yang tidak baik. Lalu Rasul Yakobus katakan, enggak boleh seperti itu. Pohon dikenal dari, buah dikenal dari pohonnya. Apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau hatinya baik, dia akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari hatinya. Kalau hatinya buruk, dia akan mengeluarkan hal-hal yang buruk dari dalam hatinya. Nah, kenapa ada orang yang bisa suatu saat mengeluarkan yang baik, sekaligus di kesempatan lain tahu-tahu mengeluarkan yang tidak baik? Menurut saya biasanya adalah ketika mengeluarkan yang baik itu pencitraan. Pencitraan biar kelihatan baik. Tapi aslinya adalah ketika ada tekanan, baru yang asli itu keluar. Nah, Tuhan inginkan Bapak Ibu sekalian, di dalam hati kita itu hanya ada satu mata air. Ada satu sumber saja. Kalau yang baik ya baik. Sehingga dalam keadaan apapun akan mengeluarkan hal yang baik dari dalam hatinya. Sekalipun ketika dalam tekanan, sekalipun dalam hal yang mendesak, akan tetap mengeluarkan yang baik kalau sumbernya, hatinya memang baik. Nah, dalam ayat ini tadi firman Tuhan mengatakan, tidak ada pohon ara yang dapat menghasilkan buah zaitun. Tidak ada pohon anggur yang akan menghasilkan buah ara. Buah itu akan keluar dari tiap-tiap jenis pohonnya. Nah, kalau ini saya kaitkan dengan buah yang harus kita keluarkan dalam hidup kita dan dihubungkan dengan karunia-karunia rohani, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa mengeluarkan segala macam jenis buah dalam hidup kita.
Tidak seluruhnya jenis buah-buah rohani itu harus keluar dari diri kita. Tergantung dari karakteristik hidup kita itu seperti apa. Kalau Tuhan menanamkan di dalam diri kita, itu adalah karunia penginjil, pemberita firman, maka tentunya buah yang akan keluar adalah jiwa-jiwa yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan menanam di dalam hati kita, itu adalah pohon kemurahan hati. Maka yang akan keluar dari hidup kita adalah kemurahan hati. Suka membantu orang lain, suka menolong orang lain. Kalau Tuhan menanam dalam hati kita adalah seorang pendoa, maka buah yang keluar dari hidup kita adalah doa-doa yang efektif keluar dari kehidupan kita. Kalau Tuhan tanamkan di dalam hati kita adalah pohon penasehat, menasehati, maka yang keluar dari hidup kita buahnya adalah nasihat-nasihat yang akan kita sampaikan kepada orang itu tepat sasaran, berbuah, dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, Tuhan menanamkan jenis pohon yang seperti apa di dalam hati kita? Tuhan memberikan kepada kita karunia yang seperti apa, dan itu harus terus berbuah di dalam kehidupan kita. Dengan cara kita tetap tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Dan setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menghasilkan buah, kita lakukan sesuai dengan panggilan Tuhan atas hidup kita. Dan ketika kita menghasilkan buah itu, Bapa dipermuliakan. Tidak bisa seorang akan menghasilkan, menasehati bisa, menginjil bisa, memberi ya puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih banyak karunia-karunia seperti itu. Tetapi setidaknya kalau Tuhan hanya memberikan 1 atau 2 karunia, berbuahlah di sana. Menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapa dipermuliakan. Saya akhiri dengan pernyataan ini Bapak Ibu sekalian. Ada 3 kondisi dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah. Ada kondisi di mana saya mau dan Tuhan mau. Kalau saya mau dan Tuhan mau, itu connect menghasilkan buah. Amin. Tapi ada kondisi lain di mana saya mau, tapi Tuhan tidak mau. Kita mau ngotot doa seperti apapun, kita mau seperti itu, kalau Tuhan nggak mau, nggak akan jadi. Kita yang harus ngalah sama Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Lalu ada 3, kondisi yang ketiga. Tuhan mau, tapi saya tidak mau. Tuhan menggerakkan dalam hati kita, tapi kita nggak mau bergerak, kita nggak mau melakukannya. Contoh, mengampuni, itu Tuhan mau, betul? Kehendak Tuhan, Tuhan mengampuni contohnya. Tetapi ada kondisi tertentu di mana saya tidak mau mengampuni, berat untuk mengampuni. Tuhan mau, tapi kita tidak mau. Ya, tidak terjadi apa-apa juga. Tapi kalau Tuhan mau, saya mau. Tuhan mau kita mengampuni, saya mau mengampuni. Ada hasilnya, buah. Tuhan mau saya mengasihi, pasti. Tinggal saya mau nggak mengasihi. Tuhan mau kita menolong, mau nggak kita menolong. Yang Tuhan mau dalam hidup kita, Tuhan mau, saya mau. Amin. Tuhan mau, saya mau. Terjadi koneksi hubungan, dan itu akan mendatangkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.